Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran manajemen pertanian. Baik, langsung saja ya. Untuk hari ini, Ibu akan meng-share materi pembelajaran kita. Ini nama materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang LAPKIR atau laporan akhir dari suatu produksi benih, gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran manajemen pertanian, kita juga butuh yang namanya pembuatan laporan akhir, gimana dalam laporan akhir itu didapat dari proses pengamatan kita, mulai dari lapangannya seperti apa, kemudian syarat sumber benihnya seperti apa, kemudian isolasinya, rogwing, panen benih, dan juga rekomendasi dari produk sertifikat benih, baik itu kita mau melepas benih padi, jagung, maupun kedelai. Jadi, ini struktur laporan akhir, kurang lebih ada 5 bab di sini ya, biasanya juga ada kesimpulan. Jadi di bab ke-6 biasa juga ada kesimpulan. Jadi nanti kalau misalkan ditanya apa saja yang ada di laporan akhir dalam produksi benih, yaitu bab pendahuluan, kemudian bab teori, ini ada prinsip genetik, kemudian ada bab prinsip agronomisnya, kemudian program benih dasarnya, ada benih penjenis dan yang belum dilepas, kemudian sampai pada rekomendasi benih yang bersertifikat. Oke, ini adalah latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu prinsip genetik produksi benih. Di sini berbicara tentang mulai dari penggunaan lahan yang kita ketahui apakah lahannya ini merupakan lahan yang cocok untuk dilakukannya produksi benih atau tidak ya. Mulai dari isolasinya, berjarak antar tanamannya itu lebih luas daripada benih produksi ya. Tolong diingat itu untuk syarat lahan. Kemudian sumber benih yang tepat dan berqualified mutunya gitu ya. Kalau mutunya baik, maka dia bisa digunakan untuk produksi benih. Kemudian menggunakan isolasi yang sesuai, maksudnya adalah jarak tanam yang sesuai, yang berjauhan untuk produksi benih agar tidak penyerbukan silang. Yang keempat, melakukan rogwing, ya jelas rogwing adalah seleksi tanaman, kemudian menghindari kontaminasi mekanis dan menggunakan daya adaptif. Oke, ini sudah Ibu bahas ya di semester 1, ini kelas 11. Jadi nanti bahwasanya kalian harus paham saja bahwa dalam menulis gitu ya, menulis laporan akhir dalam manajemen pertanian itu ada beberapa bab. Kemudian ada prinsip agronomisnya, ada pemilihan lahan, kemudian pertumbuhan pertanaman, panen, sampai penanganan benih yang siap salur atau penangkaran gitu ya. Nah, ini untuk penanaman, pemeliharaan, kemudian pemanenan tanaman itu sama seperti penanaman tanaman pada umumnya gitu. Bisa kalian nanti baca sendiri gitu. Nah, kemudian untuk program benih dasar di sini perlu digarisbawahi bahwa kemurnian dari varietas kelas benih yaitu FS, SS, dan IS, ya nanti kalian baca. Nah, itu tergantung pada mutu benih inti atau penjenis yang dipakai tanpa menggunakan benih inti atau penjenis
yang memiliki kemurnian dan mutu yang tinggi, maka benih tidak dapat dijamin kemurnian genetiknya. Oke, jadi kalau mau membuat benih, otomatis kemurniannya itu harus tinggi. Kalau kemurniannya tinggi itu didapat dari benih yang murni dan mutunya tinggi. Itu ya, ketidaklayakan kemurnian genetik pada tanaman yang menyerbuk silang pada akhirnya dapat mempengaruhi penampilan si varietas benih tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian ada teknik pemeliharaan benih inti dan penjenis yang dapat dibuahi dan tidak, ya, dibuahi sendiri dan tidak. Nah, jadi rekomendasi terakhir yaitu dari rekomendasi produksi benih yang bersertifikat. Nah, jadi ketika kita mau melepas benih gitu ya, kita harus ada patokan. Jadi benih apa atau benih yang seperti apa yang harus kita capai. Seperti itu, misalkan dari benih padi gitu ya, padi indica dan japonica ya. Kalian tahu ya dua jenis ini nih, indica dan japonica. Jadi kalau indica dia tanamannya berhari pendek yang utamanya di daerah tropis, sedangkan di japonica itu dia tanaman berhari pendek tapi kebanyakan berhari netral di luar tropis seperti di subtropis. Jadi kalau indica itu daerahnya panas, japonica itu daerahnya dingin. Nah, padinya ini kalau kalian tahu japonica itu berasnya yang panjang-panjang biasanya ya, bulan sekali. Nah, itu biasanya yang buat sushi gitu ya, itu pakainya japonica. Tapi kalau yang indica itu yang gendut-gendut gitu ya. Ini yang biasanya buat makanan yang pulen gitu, tapi dia tidak terlalu pulen, itu yang indica. Ya pokoknya berasnya itu apa ya, lepas gitu ya, enggak yang menyatu gitu kalau indica. Kalau japonica dia lebih menyatu. Nah, kalau javanica ya, Javanese, nah ini biasanya nih kultivar yang Indonesia nih, Indonesia punya. Jadi yang rojo lele itu ya, itu yang Javanica. Nah, udah tahu kultivarnya, kemudian gimana sih cara budidayanya gitu. Nah, ini fase-fasenya nanti kalian lihat. Jadi, tugas dari manajemen perbenihan itu adalah melihat kondisi awal sampai dia jadi benih itu apakah sudah benar atau belum, bagaimana isolasi jaraknya, varietasnya bagus atau tidak, benihnya dari kelas mana, kayak gitu. Jadi yang dilihat adalah kriteria-kriteria seperti itu. Nah, kalau sudah baik semuanya, baru kita lanjut kepada penanaman, kemudian ada pemeliharaan, pemanenan, dan juga roguing gitu ya, roguing panen, baru siap dipasarkan. Jadi seperti itu aja apa-apa yang ada dalam laporan dari kegiatan produksi benih. Gitu ya. Bisa kalian baca nanti kemungkinan akan Ibu sampaikan soalnya setelah ini. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar. Gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.